Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi? Kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum ke materi Bu Ika akan absen terlebih dahulu ya. Mbak Anin Dita Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Mas Damar Arif Hadir. Alhamdulillah hadir. Baiklah, untuk menambah semangat dan kesiapan kalian ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk dulu ya. Boleh Mas Wahyu memimpin tepuk religius, nasionalis, royong, integritas. Selanjutnya nih, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang materi apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengidentifikasikan karakteristik unsur bangun cerita fantasi. Ya, betul sekali. Di pertemuan yang minggu lalu, yang pertama kita belajar tentang mengidentifikasi ciri umum cerita fantasi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang menelaah struktur. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, sudah terlihat. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan ya. Cerita fantasi di sini setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, tentu saja banyak sekali manfaatnya ya yang dapat kalian peroleh. Yang pertama yaitu peserta didik dapat merinci struktur cerita fantasi dengan benar. Terus kalian juga dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi itu seperti orientasi, komplikasi, resolusi ya dengan benar. Dan yang ketiga yaitu kalian itu dapat menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi dengan benar. Dan poin yang keempat yaitu peserta didik dapat mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya dengan benar. Nah, sampai di sini ya. Bu Ika akan tampilkan sebuah gambar, nanti kalian perhatikan ya gambar tersebut. Nah, perhatikanlah dua gambar tersebut ya. Adakah yang ingin kalian tanyakan di sini tentang gambar yang Bu Ika tampilkan di PowerPoint tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Apakah cerita Harry Potter dan Anak Rembulan termasuk cerita fantasi? Ya, baik, langsung dijawab aja ya. Cerita Harry Potter dan Anak Rembulan itu memang termasuk cerita fantasi di sini karena penulisnya itu menulis cerita fantasi itu dengan imajinasinya sendiri. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Siapa Joko Lelono, Bu? Oh, Joko Lelono. Belum tahu ya. Nah, Joko Lelono itu adalah seorang penulis Indonesia yang terkenal, karya-karyanya mulai aktif ya, itu tahun 70 sampai 80-an. Selanjutnya coba ya diskusikan persoalan berikut ya di sini. Apa yang kalian ketahui tentang cerita fantasi? Ada yang tahu tentang cerita fantasi merupakan sebuah karya yang dibangun menggunakan alur cerita dan memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Ya, betul sekali di sini ya. Cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang
penulis itu menuliskan dengan fantasi atau imajinasi dengan menggunakan alur umum. Betul sekali. Yang kedua, coba struktur ceritanya. Itu ada 3 loh struktur ceritanya. Ya, Bu. Ya, silakan. Orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, betul sekali. Nah, cerita fantasi itu terdiri dari 3 ya tadi ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di sini orientasi itu merupakan bagian cerita fantasi yang berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Nah, komplikasi itu merupakan bagian cerita fantasi yang berisi hubungan sebab akibat yang menimbulkan konflik hingga konflik itu memuncak. Nah, resolusi itu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Bahasaan cerita fantasi itu meliputi 5 poin. Di sini ya, ada penggunaan kata ganti orang sebagai gaya penceritaan pengarang atau disebut sudut pandang. Kalian baca, Rika kasih waktu berapa menit nih? 10 menit cukup ya? Ada yang sudah? Ya, Bu. Sudah. Silakan, Mbak. Nomor 1. Yang nomor berapa, Mbak? Nomor 1 atau Ya. nomor 2? Nomor 1. Oh, silakan, Mbak. Aku memiliki sahabat namanya Chania. Dia adalah sahabat sejatiku. Tapi dia memiliki keanehan yang tidak bisa melihat dia kecuali aku. Entah mengapa dia seperti itu. Pada suatu hari, Chania, di mana kamu? Tanyaku mencari-cari dia di rumahnya. Rumahnya memang jauh dari rumahku. Tiba-tiba saja datang seseorang anak perempuan kecil yang mendapatiku. Cami panggilnya. Hai Chania, balasku sambil memeluknya kangen. Aku punya buruk bagi kamu dan punya kabar baik untukku, katanya sambil melepaskan pelukannya. Itu termasuk orientasi. Masuk orientasi. Mengenalkan Orientasi itu tentang apa ya, Mbak? Mengenalkan latar dan tokoh. Ya, mengenalkan latar dan tokoh ya. Bisa dilihat di sini bahwa tokohnya itu Sania ya, dan latarnya itu gimana ya? Baik, Bu Ika tambahkan sedikit di sini ya. Untuk kutipan cerita memang sudah benar ya apa yang Mbak Fiona jelaskan tadi itu ada di awal cerita, mulai dari aku memiliki sahabat di sini ya, namanya Sania, dia adalah sahabat sejatiku, sampai dengan aku punya kabar buruk bagi kamu dan punya kabar baik bagiku. Itu termasuk ke dalam struktur cerita fantasi. Pertama, kenapa sih kutipan tersebut masuk ke dalam orientasi di sini itu karena ada pengenalan latar ya, ada pengenalan latar dan tokohnya, dan tentu saja kutipan yang diungkapkan oleh Mbak Fiona itu ada di bagian awal-awal cerita ya, kan namanya juga orientasi ya, seperti itu, paham ya? Baik, untuk yang kedua itu tentang struktur cerita fantasi komplikasi. Ada yang sudah? Saya, Bu. Oh, silakan, Mas. Timbul masalah hingga masalah memuncak, Bu. Timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Ya, betul. Komplikasi itu adalah bagian dari timbul masalah hingga masalahnya memuncak. Untuk kutip, resolusi itu kan berisi penyelesaian masalah dari konflik ya yang terjadi. Yuk, siapa yang sudah bagian resolusi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kemudian Chania pun hilang seketika, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun telah berlalu. Sekarang aku dengan Chania, aku ingin pergi ke Fairy World. Tapi lama sekali. Andai saja aku sayap, aku bisa bertemu dengan Chania. Ternyata Chania bukan anak biasa. Dia seorang peri persahabatan.
Dia memberitahu itu kepadaku lewat mimpi. Entah mengapa aku bermimpi seperti itu. Mungkin seorang ratu mengirimkan Chania untuk menghiburku. Dan akhirnya dia pergi supaya aku bisa mencari teman agar aku tidak menyendiri seperti ini terus. Aku memakai kalung kerang pemberian terakhir Chania. Serasa Chania ada di hatiku. Sungguh betapa aku rindu dengan Chania. Ada menyunting dari segi bahasa kutipan cerita fantasi. Itu, ada yang sudah? Indah? Setelah disunting, aku memiliki sahabat namanya Chania. Dia adalah sahabat sejatiku, tapi dia memiliki keanehan, yaitu orang-orang tidak bisa keanehan, dan keanehannya hanya aku yang mampu melihatnya. Ya, betul sekali ya. Kita simpulkan bersama-sama materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Cerita fantasi. Iya. Terus apa lagi? Cerita fantasi. Terus? Dari struktur fantasi. Iya, struktur cerita fantasi. Terus apa lagi? Kita sudah menganalisis cerita andai aku punya sayap. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, itu kita mempelajari cerita fantasi ya. Itu sebuah karya yang dibangun menggunakan alur cerita dan memiliki sifat imajinatif dan hayalan. Yang kedua itu struktur cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu pengenalan, komplikasi itu sebab akibat ya suatu masalah, dan resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Terus jenis cerita fantasi itu ada dua ya, itu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Dan yang keempat itu menganalisis struktur cerita andai aku punya sayap, karya Hairani Zalwa Anzani. Dan yang kelima kita sudah belajar menyunting dari segi bahasa cerita fantasi. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Dan tentunya untuk pembelajaran yang akan datang, kalian menuliskan cerita fantasi yang akan kalian tulis di rumah ya. Dan kalian sajikan ya cerita fantasi yang sudah kalian tulis di buku tulis, diceritakan, dipresentasikan dengan baik dan benar ya. Seperti itu, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Maka baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ditutup ya. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.